Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi untuk mempelajari aplikasi Microsoft PowerPoint. Oke. Setelah kita kemarin membahas Microsoft Word, Microsoft Excel, sekarang kita bahas Microsoft PowerPoint. Oke. Kita lanjut di sini. Pengertian sederhana Microsoft PowerPoint yaitu untuk aplikasi yang khusus membuat perihal presentasi. Oke. Nah, di sini Microsoft PowerPoint adalah aplikasi media khusus presentasi dengan kegunaan sebagai berikut. Nah, yang kegunaan pertama yaitu presentasi pelajaran tertentu atau apapun yang kita ingin sampaikan. Seperti contoh, kita membuat presentasi adalah ini pengertian dari presentasi ya. Presentasi adalah menerangkan atau menjelaskan sesuatu yang ingin kita sampaikan kepada orang lain dengan sistematis dan metodis. Oke. Kira-kira artinya seperti itu presentasi. Nah, jadi kegunaan pertama yaitu untuk mempresentasikan pelajaran tertentu atau pelajaran apapun seperti matematika, pelajaran IPA, IPS, pelajaran agama. Jadi ketika kita menggunakan PowerPoint itu akan lebih mudah untuk interaksi antara orang yang menjelaskan kepada objek, yaitu bisa murid ataupun seseorang yang kita berusaha pahamkan tentang apa yang maksud kita sampaikan kepada orang tersebut. Oke. Fungsi kedua yaitu bisa membuat video pembelajaran. Nah, contohnya video pembelajaran yaitu seperti yang kalian saksikan sekarang ini. Ini membuatnya itu dengan Microsoft PowerPoint. Pembelajaran apapun bisa, tapi basisnya atau dasarnya itu tetap presentasi. Nah, ketika presentasi itu dijadikan video, maka akan lebih menguntungkan beberapa waktu atau beberapa tenaga seperti suara sudah termasuk ke dalam video, terus kita tidak perlu lagi mengulang dengan tenaga mengeluarkan suara. Jadi ketika kita contoh semisalkan ingin memahami aplikasi Microsoft PowerPoint yang pertama, kita tidak perlu menjelaskan lagi kepada orang yang bertanya aplikasi Microsoft PowerPoint itu apa. Jadi kita langsung ambil saja atau kasihkan videonya ke orang tersebut yang bertanya. Ini loh, jika kamu ingin tahu PowerPoint itu aplikasi seperti apa. Jadi kita tidak usah mengulang lagi kepada orang yang bertanya, cukup kita kasihkan videonya kepada orang tersebut agar orang tersebut menonton videonya. Jadi lebih menghemat tenaga dan waktu. Oke, untuk kegunaan yang ketiga. Nah, untuk kegunaan yang ketiga yaitu membuat file yang berkaitan dengan presentasi. Jadi seluruh file atau seluruh data
yang akan kita sampaikan kepada orang lain itu akan lebih mudah dan akan lebih paham dan simple ketika kita menggunakan aplikasi Microsoft PowerPoint. Seperti kita menjelaskan yang berkaitan dengan rencana tahunan, rencana pembelajaran, maupun hasil pembelajaran atau laporan pembelajaran. Jadi menggunakan PowerPoint itu akan sangat lebih mudah dibandingkan dengan aplikasi yang lain. Oke, kita lanjut. Nah, di sini cara memulai aplikasi Microsoft PowerPoint. Nah, caranya itu sama dengan aplikasi seperti Excel, Microsoft Word, dan sekarang Microsoft PowerPoint. Jadi ada 4 langkah untuk memulai Microsoft PowerPoint. Yang pertama, seperti biasa kita menyalakan komputer dan install aplikasi Microsoft Office. Yang kedua, kita akan ke arah kolom tombol search yang disitu ada tulisan type here to search. Artinya itu di sini itu artinya itu ketikan di sini untuk mencari. Jadi ketikan di sini untuk mencari apa. Jadi ketikan aja langsung selesai kita di sini PowerPoint. Nanti akan muncul. Oke, nah, maksudnya itu seperti itu. Jadi ketika kita ketikkan di sini PowerPoint, ya kan? Nah, nanti otomatis akan muncul aplikasi tersebut karena kita sudah menginstal. Ini aplikasi PowerPoint. Jadi sudah otomatis. Nah, ketika ini sudah muncul, kita bisa gunakan tombol enter yang ada di keyboard atau klik 2 kali di sini, diklik 2 kali. Nanti akan langsung muncul halaman pertama Microsoft PowerPoint. Nah, oke. Nah, di sini ada menu yang ada di Microsoft PowerPoint. Menunya tidak jauh berbeda, hanya ada beberapa perbedaan sedikit yang tentu berkaitan dengan basic atau dasar aplikasi tersebut dibuat untuk fungsi dan kegunaan apa. Oke, kita coba jelaskan dari mulai menu file. Nah, menu file di sini sama. Oke, sebentar ya, kita ganti dulu. Sebentar, kita ganti dulu warnanya. Oke. Nah, tetap. Nah, oke, kita di sini ada menu file. Menu file di sini fungsinya sama untuk membuka file yang akan kita kerjakan atau menyimpan file yang sudah kita kerjakan, mereview atau melihat hasil kerja dari apa yang kita kerjakan di Microsoft Office ada di sini. Nah, kemudian langsung ke beranda. Nah, beranda ini artinya itu adalah home. Jadi ini saya ambil contohnya itu dengan bahasa Indonesia. Kalau yang kemarin kita jelaskan itu menu barnya itu atau taskbarnya itu menggunakan bahasa Inggris. Sekarang saya coba ambil contoh yang bahasa Indonesia. Jadi home itu bahasa Indonesianya itu beranda.
Beranda itu maksudnya itu halaman depan atau tampilan depan. Bisa juga seperti itu. Atau kalau salah bisa tolong dikoreksi. Nah, di beranda itu sama. Jadi beranda itu adalah di mana terdapat menu-menu yang sering digunakan dalam pengerjaan presentasi di Microsoft PowerPoint seperti tadi, besar kecilnya huruf, warna huruf, jenis huruf, posisi huruf, itu adanya itu di beranda. Di beranda di sini. Nah, kita lanjut ke sisipkan. Nah, sisipkan itu dalam bahasa Inggrisnya itu insert. Kalau ini versi Inggris tulisannya itu di sini insert. Insert. Insert itu menyisipkan bahasa Indonesianya ternyata. Nah, jadi di menu insert itu namanya juga sisipkan. Berarti khusus untuk memasukkan file dari luar ke dalam lembar kerja Microsoft PowerPoint kita. Contoh misalkan kita mau membuat tabel, contoh kita mau mengambil gambar atau mengambil gambar online dari internet, atau kita dari foto album, membuat foto album, atau ini kita masukkan bentuk-bentuk kubus, kotak, bulat. Nah, di sini ada smart art, di sini juga ada bagan yang namanya grafik. Bagan ada di sini. Jadi insert itu adalah fungsinya itu menyisipkan sesuatu ke dalam lembar kerja PowerPoint kita, lembar kerja presentasi kita. Nah, kita lanjut ke desain. Nah, desain di sini artinya itu di dalamnya itu terdapat desain. Desain itu apa ya bahasa? Jadi pola dari lembar kerja itu kita bisa desain di sini. Kita bisa olah bentuknya di sini. Ada di desain. Jadi mau kolomnya 3 dalam lembar kerja itu, atau mau kolomnya 1, atau mau kolomnya 6, ada di sini. Kita bisa masukkan di menu desain. Nah, di sini adalah transisi. Setelah desain ada menu transisi. Nah, menu transisi di sini adalah menu yang fungsinya itu untuk ketika lembar kerja presentasi kan lembar kerja presentasi itu ada di sini, nanti ada beberapa slide. Ini slide pertama. Jadi slide itu lembar. Ini lembar pertama, ini lembar kedua, ini lembar pertama, ini lembar kedua, ini lembar ketiga, ini lembar keempat. Nah, maksud dari menu transisi itu adalah ketika dari lembar pertama ke lembar kedua itu kita itu memilih transisinya itu seperti apa gitu. Misalkan contoh kayak ini pecah-pecah garis-garisnya, terus kayak ini kotak-kotak. Jadi lebih ke arah perpindahan antara page slide lembar ke satu ke lembar kedua itu mau modelnya kita itu seperti apa gitu. Nah, itu menu transisi kira-kira pengertiannya demikian. Nah, oke. Kita akan lanjut ke praktek nanti. Kita lebih pahamkan tentang menu transisi. Nah, oke, kita lanjut ke menu animasi. Nah, menu animasi ini adalah menu yang dimana kita itu bisa membuat animasi. Nah, seperti demikian. Nah, ini adalah menu animasi. Nah, kita kembali lagi.
Nah, kita kembali lagi. Tadi contoh menu animasi seperti itu. Nah, ini adalah menu, kita sudah menu animasi yang tadi contoh. Jadi menu animasi ini untuk membuat gerakan animasi atau seperti gambar bergerak, seperti kata-kata bergerak, itu di menu animasi. Nah, kita lanjut ke program peragaan slide. Nah, peragaan slide di sini maksudnya itu adalah setelah kita menyeting, mendesain, menyisipkan, mentransisi, memberikan animasi kepada slide-slide kita di sini. Slide 1, slide sampai slide 4. Nah, tentunya kita akan bisa memperagakan slide tersebut seperti apa pergerakannya. Misalnya contoh kayak tadi. Nah, ini juga bisa disebut peragaan slide. Jadi dicoba dulu gitu. Peragaan slide itu sepertinya bahasa Inggrisnya itu tadi ada di menu review slide, itu peragaan. Jadi di review dulu slide kita itu memberikan animasinya sudah betul atau belum. Jadi bisa di menu peragaan slide. Jadi di test drive kalau bahasa motornya itu ada di peragaan slide. Nah, lanjut kita ke menu tinjau. Tinjau ini bahasa Inggrisnya itu adalah review. Tinjau itu adalah bahasa Inggrisnya review. Jadi kita itu mereview slide-slide yang sudah kita kerjakan. Jadi mereview atau yang kegunanya itu adalah untuk menampilkan beberapa tampilan lembar kerja kita sesuai dengan keinginan kita. Jadi nanti kita akan lebih mendalami tentang menu review yang ada di menu view yang ada di Microsoft PowerPoint di saat nanti praktek. Kira-kira seperti itu menu view. Jadi mempersepsikan model lembar kerja yang kita inginkan. Oke. Kira-kira cukup sekian untuk penjelasan menu-menu di Microsoft PowerPoint. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 menu di PowerPoint yang mudah-mudahan dapat dipahami. Oke, sekian penjelasan menu di PowerPoint ini. Nah, ini contoh dari animasi. Oke, sekian, mudah-mudahan dapat bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.